Episode 246, Kesempatan. Pagi menjelang, Ipana sudah berada di kampus, lebih tepatnya di depan kelasnya karena dosen yang mengajar sudah izin untuk datang terlambat, sehingga kelas itu tengah ribut karena ocehan mahasiswa yang lain. Hai, sapa seseorang. Kalau hanya untuk mengajakku bertengkar lebih baik pergi dari sini, ucap Ipana ketus. Jangan seperti itu, baiklah, maafkan aku, ucap Brian tersenyum. Aku minta maaf soal yang kemarin. Sungguh aku benar-benar cemburu melihat kamu jalan sama laki-laki itu, ucap Brian lirih. Pandailah bersikap, Bray, aku bukan Ivana kecil lagi. Masa itu mungkin aku akan memakluminya, tapi tidak untuk masa sekarang. Dengan sikapmu yang melayangkan janji lalu mengingkarinya membuatku semakin tidak suka denganmu, ucap Ivana santai. Maafkan aku, sungguh semua ini di luar kendaliku. Setiap aku berjanji kepadamu, aku selalu mendapatkan panggilan dari asistenku untuk terbang ke Singapura, ucap Brian merasa begitu bersalah. Mereka terdiam dengan pikiran masing-masing. Ivana sebenarnya tidak mempermasalahkan sikap Brian, hanya saja dia tidak lagi percaya dengan perkataan laki-laki itu. Apa kamu memaafkanku? Tanya Brian penuh harap. Ya, aku akan memaafkanmu, dan itu untuk terakhir kalinya. Aku tidak peduli siapa kamu, setinggi apapun jabatanmu. Yang jelas sikap kamu kemarin membuatku malu. Untung saja tidak ada paparazi yang mengambil gambar dan menyebarkannya. Itu yang harus kamu pahami, ucap Ivana tegas. Baiklah, tapi apa boleh aku memintamu untuk tidak dekat dengan laki-laki? Tanya Brian dengan berani. Ivana terkejut, ia menatap Brian tajam. Ia merasa semakin tidak suka dengan laki-laki ini. Apa kamu abangku? Atau kamu ayahku? Tanya Ivana mengernyit. Aku calon suamimu, ucap Brian. Cih, apa hak Anda melarang saya untuk dekat dengan orang lain, sementara abang dan ayah saya tidak melarang membatasi pergaulan saya? Sudah, saya muak menghadapi laki-laki egois seperti Anda, ucap Ivana kesal dan pergi dari sana. Brian segera bangkit untuk mengejar Ivana dan menahan tangannya. Maafkan aku hanya bercanda, ucap Brian tersenyum. Lepas, sentak Ivana sambil melepaskan tangannya. Apa aku masih memiliki kesempatan untuk dekat denganmu lagi? Tanya Brian. Semua orang memiliki kesempatan, tapi jika sikapmu yang mudah menyentuh perempuan seperti ini, maaf, kamu sudah tereliminasi. Saya harus belajar. Permisi, ucap Ivana meninggalkan Brian dan memilih untuk masuk ke dalam kelasnya. Brian hanya bisa menghela napasnya karena ia merasa salah berbicara kepada Ivana. Padahal aku begitu yakin jika dia masih tetap nanaku yang dulu. Tetapi tidak, dia sudah sangat dewasa dari umurnya. Sepertinya aku harus mencari cara yang ampuh untuk mendekatinya, batin Brian. Hari terus berlalu, Sapira semakin terlihat aneh dengan ngidamnya yang tidak masuk akal. Usia kandungannya sudah memasuki 10 minggu. Percayalah, di balik ibu hamil yang sehat ada suami yang menjadi korban eksperimen aneh mereka. Seperti pagi ini, Sapira kembali mual setelah sarapan dan meminta Fajri untuk menemaninya hingga terlelap. Jangankan untuk pergi ke kantor. Bergerak sedikit saja bisa membuat Sapira terbangun. Hingga akhirnya Fajri memaksa untuk pergi ke kantor karena pekerjaannya sudah sangat banyak dan juga mendesak. Sehingga mau tidak mau ia harus pergi meninggalkan istrinya di rumah. Namun hal lain terjadi. Sapira merengek sambil mengekorinya kemanapun Fajri melangkah. Sayang, ikut. Rengek Sapira mengekori Fajri yang tengah bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Sayang, nanti kamu kelelahan, aktivitasku banyak hari ini, ucap Fajri memberikan pengertian. Hiks, tapi aku ikut, ucap Sapira menangis. Kok nangis? Baiklah, kamu bersiap ya, kita akan pergi ke kantor, ucap Fajri memeluk Sapira. Selain tenaga ekstra, ia juga harus memiliki kesabaran yang tiada batas untuk menghadapi ibu hamil ini. Memang semenjak mengandung, sikap Sapira sangat manja dan gampang menangis. Jika keinginan yang tidak masuk akalnya dibantah atau tidak dilaksanakan oleh Fajri, ia akan meraung dan mengadu kepada bunda agar Fajri mau menurutinya. Setelah bersiap, mereka segera pergi menuju perusahaan Fajri. Genggaman tangan mereka tidak terlepas dari tadi, hingga mobil berhenti di lobi perusahaan. Wajah senang Sapira berubah sendu ketika melihat Fajri yang ditatap oleh karyawannya dengan penuh damba. Ia semakin mengeratkan pelukannya pada lengan Fajri, sambil menatap dingin semua karyawan yang berpapasan dengannya. Mereka segera berjalan menuju ke ruangan Fajri. Aku gak suka dengan tatapan mereka, Mas, ucap Sapira cemberut dan hendak menangis. Terus aku harus apa, sayang? Tanya Fajri memelas. Mereka baru saja duduk di atas sofa di dalam ruangan Fajri.
Kenapa kamu begitu tampan? Bagaimana kalau mereka merebutmu? Aku gak mau, ucap Safira hendak menangis. Gak ada yang akan merebut aku dari kamu sayang. Kalaupun ada aku gak akan mau. Jangan menangis ya, kasihan anak-anak nanti juga ikutan sedih kalau bundanya sedih. Ucap Fajri tersenyum sambil mengelus perut ratap Safira. Safira memeluk Fajri sambil memejamkan mata hingga ia tertidur pulas di dalam pelukan ternyaman itu. Fajri segera menggendong Safira ke dalam ruangan pribadinya. Ia harus memeriksa setumpuk berkas yang sudah ia abaikan semenjak istrinya hamil. Aksa, tolong ke ruangan saya sebentar, ucap Fajri memanggil asistennya melalui sambungan intercom. Tok, tok, tok. Permisi tuan, ucap Aksa. Duduklah, ucap Fajri tanpa menoleh. Bagaimana pekerjaanmu? Sambung Fajri. Semuanya berjalan baik tuan, ucap Aksa. Begini, besok saya harus pergi ke Singapura untuk kontrak dengan perusahaan berlian yang ada di sana. Apa kamu bisa menggantikan saya? Tanya Fajri. Bisa tuan, kira-kira besok jam berapa tuan? Tanya Aksa. Kamu berangkat pagi jam 7, rapat akan dilaksanakan pukul 10 pagi waktu Singapura. Besok kamu akan ditemani oleh Bianca untuk bertemu dengan klien, ucap Fajri menerangkan. Baik tuan, ucap Aksa. Mereka membicarakan tentang pekerjaan yang sedang dijalankan. Semua harus berada di dalam kendali agar tidak terjadi kesalahan sedikit pun. Baiklah kalau begitu saya pamit dulu, tuan, ucap Aksa. Iya silakan, bonus kamu saya naikkan bulan depan, ucap Fajri tersenyum. Terima kasih tuan, permisi. Aksa dengan hati yang bahagia keluar dari ruangan itu. Sementara Fajri ya begitu bangga dengan Aksa yang bisa diandalkan untuk mengurus perusahaan. Makanya ia berani menaikkan gaji dan bonus pria tampan itu. Hingga rengekan Safira terdengar dari dalam ruangan yang tidak tertutup rapat. Fajri segera bergegas melihat keadaan istri manjanya. Mas, panggil Safira masih berbaring di atas kasur. Apa sayang, kamu butuh sesuatu? Tanya Fajri lembut. Aku mau pulang terus masak burger, ucap Safira dengan mata yang masih terpejam. Masak burger? Gimana kalau kita beli saja? Tanya Fajri. Gak mau, aku mau masak terus kamu yang makan. Boleh ya? Ucap Safira memeluk pinggang Fajri. Glek, makan lagi. Pasti porsinya gak sedikit. Batin Fajri meringis. Ayo sayang, gendong aku ya. Ucap Safira merapikan penampilannya dan memakai masker. Fajri dengan telaten mengikuti kemauan istrinya. Ia segera menggendong Safira keluar dari gedung mewah itu dan berjalan menuju pulang ke rumah. Tak lupa juga, Fajri membawa berkas-berkas yang akan dikerjakan di rumah nantinya. Ia juga memesan semua bahan masakan secara online sambil bersandar di dada Fajri. Pria tampan itu kesulitan untuk menelan air liurnya karena melihat begitu banyak bahan yang dibeli oleh Safira. Rip, perut suspekku, ya Tuhan, kenapa istriku ngidam hal aneh seperti ini? Mama ngidam apa waktu hamil Safira? Batin Fajri meringis. Tak lama mobil berhenti di halaman rumah bertepatan dengan datangnya beberapa bahan yang sudah dipesan oleh Safira. Ia bertepuk tangan karena sebentar lagi ia akan memasak burger yang banyak dan menyuapi Fajri hingga suami tampannya merasa kenyang. Dibantu oleh beberapa juru masak dan Fajira, ibu hamil itu berhasil membuat 25 burger dan terlihat sangat menggiurkan. Daging yang begitu menggoda dengan lelehan keju membuat siapa saja terpanggil untuk memakannya. Safira segera memanggil Fajri yang tengah berada di ruang kerja. Tak lupa pria tampan itu harus mengganti bajunya dan hanya menyisakan singlet dan celana jogger panjang. Gelek, keringat Fajri sudah lebih dulu keluar melihat banyaknya burger di atas meja. Sayang, panggil Fajri sedikit takut. Iya mas, yuk kita makan. Ajak Safira senang sambil menuntun Fajri untuk duduk. Ia mulai menyuapi Fajri sedikit demi sedikit sambil tersenyum dan sekali menggigit bibir bawahnya. Bukan semata-mata untuk mengerjai Fajri, tetapi ia begitu suka ketika melihat suaminya tengah makan hingga berkeringat seperti saat ini. Melihat Safira yang terpana, Fajri juga ikut menyuapinya tanpa disadari oleh ibu hamil itu. 1 burger, 2 burger hingga 6 burger dihabiskan berdua saja. Bahkan Fajira pun sudah kenyang duluan melihat anak-anaknya yang begitu lahap memakan makanan itu. Enak sayang? Tanya Fajira. Iya bunda, enak banget, ucap Fajri dan Safira berbarengan. Iya habiskanlah, ucap Fajira tersenyum. Kenyang banget, ucap Safira yang sudah tidak kuat untuk makan lagi. Aku juga sayang, ucap Fajri kesusahan untuk bernapas karena terlalu kenyang. Aku mau tidur mas, ngantuk lagi, ucap Safira mulai memejamkan matanya.
Nanti sayang, tunggu makanannya dicerna dulu baru tidur. Jika Fajri, ngantuk mas, ucap Sapira dan tertidur. Sayang, Fajri hanya menggeleng melihat tingkah mereka yang begitu aneh dan kompak. Tidak masalah, yang penting mereka sehat dan baik-baik saja. Suami istri sama-sama aneh, batin Fajri terkekeh. Fajri segera merangkul Sapira yang sudah terasa berat itu menuju ruang keluarga dan membaringkan di atas karpet bluetooth tebal. Bahkan Fajri juga ikut terlelap sambil memeluk istrinya.